Assalamualaikum. Hari ini aku akan membahas tentang present tenses yang lain, yaitu present continuous tense. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang simple past tense atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, kalau hari ini itu saya akan membahasnya tentang present continuous tense, di mana present continuous tense itu adalah sebuah kalimat yang menyatakan kejadian yang sedang berlangsung. Kemudian ada adverb of time-nya sebagai ciri-cirinya, yaitu ada kata now, ada kata right now, atau just now. Ya, ada kata sekarang, saat ini juga, dan juga baru saja. Nah, adverb of time itu menggambarkan bahwa sesuatu atau kejadian itu memang sedang berlangsung di saat ini. Misalnya nih, saya lagi ngapain nih sekarang? Saya lagi mengajar. Oh, artinya kejadian yang sedang berlangsung saat ini yang ada pada diri saya adalah sedang mengajar. Nah, untuk cara bikin kalimatnya itu simple banget. Kalau di present tense waktu itu kan harus dibedakan nih antara verbal sentence dengan nominal sentence. Kalau di present continuous tense, dia tidak dibedakan antara verbal sentence dan juga nominal sentence. Jadi kalimatnya itu memang sama semuanya cara bikin kalimatnya, atau tidak ada perbedaan di subjek yang digunakan atau dan sebagainya. Maksudnya tidak ada aturan tertentu. Oke, kita langsung aja ke pembuatan kalimat positif dalam present continuous tense. Nah, ini dia cara buat kalimatnya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita tulis subjeknya. Kira-kira subjek yang digunakan apa sih? Subjek yang digunakan itu tetap ada I, kemudian ada you, ada they, we, kemudian he, she, it. Atau kita boleh juga menyebutkan namanya secara langsung. Kalau misalnya mau nama orang ya sebut aja misalnya Anton. Antonnya sendirian. Atau kalau misalnya mau orangnya banyak, kita sebut aja Anton and Roni misalnya. Kemudian kalau misalnya mau yang disebutkan adalah nama barang, oh boleh nih, misalnya laptop. Atau kalau mau nama binatang terserah deh, misalnya mau apa ya, misalnya ada bebek atau dog. Oke, nah ini untuk contoh-contoh subjek yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat simple untuk membuat kalimat present continuous tense, oke? Kemudian, setelah kita menuliskan subjek, kita harus menuliskan auxiliary verb, yaitu to be di sini yang digunakan. Nah, to be-nya tuh apa sih? Karena dia present ya, maka to be yang digunakan adalah am, is, are. Am itu untuk subjek I, kemudian is itu untuk subjek he, she, it, atau sesuatu yang tunggal. Tunggal tuh maksudnya apa? Tunggal tuh maksudnya sendirian, ya, kecuali I. Ya, untuk sesuatu yang tunggal, misalnya kita sebutkan namanya secara langsung. Misalnya ini tadi Anton aja. Roni aja misalnya, atau laptopnya cuma satu. Ducknya cuma satu. Nah, itu maksudnya adalah tunggal. Kemudian are di sini untuk subjek you, they, dan we. Dan juga sesuatu yang jamak atau plural. Jamak atau plural tuh maksudnya apa? Sesuatu itu tuh lebih daripada satu. Ini dalam contoh kasusnya kalau misalnya kita sebutkan subjeknya secara langsung ya, misalnya nama barang atau nama orang atau nama binatang, terserah kalian deh. Yang penting dia masih masuk dalam kategori kata benda.
Nah, kalau yang plural tuh misalnya nih, Anton and Roni. Oh, Antonnya nggak sendirian, Antonnya ditemenin sama Roni. Artinya, dia masuk ke kategori jamak. Kemudian laptop. Laptopnya tambahin S di belakangnya. Nah, ini mengindikasikan bahwa dia itu adalah banyak laptopnya, nggak cuma satu aja, tapi lebih daripada satu. Ducknya juga gitu, kita tambahkan S di belakangnya. Itu mengindikasikan bahwa dia adalah jamak. Nah, untuk M is are atau to be-nya udah jelas ya, semoga aja jelas. Kemudian setelah itu kita tambahkan verb, di mana verb yang digunakan adalah verb 1. Setelah itu kita tambahkan ing. Misalnya ada kata play, kemudian ditambahkan ing menjadi playing gitu. Nah, selanjutnya kita tambahkan complement. Seperti biasa kalau misalnya saya kasih dalam kurung di dalam rumus, artinya kalian boleh taruh complementnya atau boleh juga nggak pakai complement. It's okay. Oke? Nah, setelah itu untuk mengetahui bahwa dia itu tuh continuous tense tuh gimana sih? Karena sekarang kita bahasnya masih present continuous tense, otomatis kita tahu rumusnya seperti ini. Tapi gimana kalau misalnya ada satu kasus di mana kalian itu ada misalnya contoh kalimat yang dia itu kalimatnya udah bentuk dalam bahasa Inggris. Misalnya ada I am playing ball. Misalnya I am playing ball. Nah, cara mengindikasikan bahwa dia itu present continuous tense tuh gimana sih? Jadi, kalau misalnya sebuah kalimat dia kok punya to be, kemudian setelah to be kok ada verb, maka verbnya harus verb ing. Oke? Kalau misalnya dia adalah sebuah kalimat, kemudian dia punya to be, kemudian setelah to be kok ada verb atau kata kerja, maka verbnya harus verb ing. Kalau misalnya verbnya bukan verb ing, maka dia akan salah atau kita nggak bisa sebut bahwa dia itu adalah kalimat yang benar. Kecuali kalau misalnya bentuknya adalah passive voice ya, kita belum sampai di situ, mungkin bakalan saya jelaskan di kemudian hari. Oke, kita lanjut lagi, langsung masuk ke contoh kalimatnya nih. Contoh kalimatnya ada aku sedang menonton TV sekarang. Nah, di sini ada subjeknya yang digunakan adalah aku. Aku bahasa Inggrisnya apa ya? Kita langsung masukkan aja. Untuk menulis kalimat positifnya ada subjek dulu yang pertama ditulis, yaitu subjeknya adalah I. Sedang itu bisa juga kita bahasa Inggriskan jadi to be-nya. Kalau subjeknya adalah I, maka to be yang dibutuhkan adalah am. So I am sedang menonton. Menonton itu adalah watch. Karena dia butuh ing, maka kita tambahkan ing di sini. Watching menjadi watching TV. Sekarang now. Gitu. Nah, di sini I itu adalah subjeknya, kemudian ini adalah to be-nya, ini adalah verb 1 plus ing-nya, ini yang di belakang ini adalah complement-nya. Jadi kalau misalnya nggak usah ditambahkan complement, boleh nggak? Boleh, yang penting ada subjek, ada verb-nya, gitu. Kemudian selanjutnya contoh yang kedua nih, ada mereka sedang belajar bahasa Inggris. Mereka bahasa Inggrisnya apa ya? Mereka itu adalah they. Kemudian to be yang digunakan untuk they apa sih? Nih loh, to be yang digunakan untuk they adalah are. Oke, berarti kita tulis they are belajar, study ya, karena di sini ada to be terus ada verb, maka verbnya harus ada ing-nya. Studying English. Oke, cukup untuk kalimat positifnya. Kemudian kita langsung menuju ke kalimat negatif. Kalimat negatifnya gimana sih? Jadi sebenarnya dia tuh sama aja sama kalimat positif, hanya saja kita tambahkan not setelah to be. Jadi yang pertama ditulis adalah subjeknya, kemudian to be-nya tetap am is are, untuk pembagian subjeknya juga sama. Kemudian kita tambahkan not di sini. Nah, ini biasanya mengindikasikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat negatif. Kemudian verbnya masih sama, yaitu verb ing. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa
Present continuous tense itu tidak ada yang dibedakan antara subjeknya harus gimana peraturannya gitu-gitu. Jadi dia untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif itu mereka semuanya sama, tetap menggunakan verb 1 plus ing. Kemudian kita boleh tambahkan komplement atau boleh juga enggak. Jadi terserah kalian, kalau mau tambahkan komplement it's okay, kalau enggak mau ditambahkan komplement juga boleh. Oke, kita langsung masuk ke contoh kalimatnya nih. Contoh kalimatnya yang pertama ada Rachel tidak sedang bermain boneka. Nah, ada kata tidak di sini, artinya dia adalah kalimat negatif. Kalau dalam bahasa Inggris di video sebelumnya yang saya jelaskan tentang simple past tense itu, untuk kalimat negatif kita itu kalau dalam bahasa Inggris nggak boleh asal nyelonong langsung bilang not, harus ada di depannya. Nah, kebetulan kalau di present continuous tense ini kan kita udah punya to be sebagai auxiliary verbnya, maka kita tulis to be-nya, baru setelah itu kita tulis not. Oke, kita langsung aja masuk. Di situ ada Rachel. Rachel ini apa sih? Rachel itu adalah orang ketiga tunggal. Maksudnya dia itu sendirian. Oh, kalau sendirian berarti kita masukinnya to be-nya apa dong? Kalau sendirian to be-nya adalah is. Jadi dia kedudukannya itu tuh sama dengan she. Gitu. Ya, dimana he, she, it itu pakai to be-nya adalah is. Oke. Nah, kemudian karena dia negatif, setelah to be ada not, is not, atau boleh kita singkat menjadi isn't. Tidak sedang. Nah, Rachel tidak sedang bermain. Bermain apa ya? Bermain adalah play. Karena harus ditambah ing menjadi playing. Doll, ya, boneka adalah doll. So, Rachel tidak sedang bermain boneka menjadi Rachel isn't playing doll. Lanjut ke contoh yang kedua di kalimat negatif. Ada Pak Anton tidak sedang mengajar. Oke, Pak Anton tidak sedang mengajar. Gimana sih tulisnya ke dalam bahasa Inggris? Oke, kita bahasa Inggrisin dulu Pak Anton. Pak Anton adalah Mr. Anton. Oke, Mr. Anton. Mr. Anton ini kedudukannya sama dengan apa? To be yang digunakan kemudian apa dong? Mr. Anton kan sendirian nih di sini. Oh, berarti dia tunggal. Kalau tunggal, maka kita pakainya is. Gitu. Mr. Anton is not. Karena dia negatif, maka harus ada not-nya atau boleh disingkat menjadi isn't. Sama nih. Sedang mengajar. Oke, Mr. Anton is not. Mr. Anton tidak sedang mengajar. Mengajar tuh apa sih? Mengajar adalah teaching. Teach, dimana teach kita tambahkan ing menjadi teaching. Nah, ini adalah contoh kalimat yang tidak memerlukan complement. Jadi kalau misalnya kalian cuman stop sampai di verb-nya aja, that's okay, nggak masalah. Kalau mau dilanjutin, boleh. Misalnya mau ditambahkan tidak sedang mengajar bahasa Inggris. Oh, tinggal kita tambahin aja di belakangnya. Is not teaching English. Gitu. Nah, Englishnya ini sebagai komplementnya. Boleh dikasih, boleh enggak. Kemudian kita langsung lanjut ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, biasanya kalau kalimat-kalimat seperti ini, kalimat tanyanya itu merupakan kalimat yes no question. Atau dia itu cuma punya dua jawaban, antara yes atau no. Gitu ya. Nah, cara membuatnya simple dan tetap sama seperti kalimat tanya pada umumnya. Jadi subjek itu ditulisnya di keduanya, dibalik antara subjek dengan auxiliary verbnya. Auxiliary verbnya yang digunakan dalam present continuous tense itu kita udah tahu semuanya bahwa itu adalah to be, ya. Jadi yang ditulis pertama kali adalah to be-nya. To be-nya sama, yang digunakan itu am, is, are. Kemudian subjeknya nanti tergantung di dalam kalimatnya itu contoh subjeknya apa. Kemudian nanti to be-nya tetap mengikuti subjeknya. Oke, setelah itu kita tulis subjek setelah to be. Setelah itu ada verb 1 plus ing.
Nah, setelah itu boleh dikasih komplement, boleh juga enggak. Dan terakhir jangan lupa tanda tanya. Karena ini adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Oke, kita langsung aja ke contoh kalimatnya. Contoh kalimat yang pertama ada, apakah dia sedang membaca pesanku? Nah, yang ditulis pertama kali apa nih? Yang ditulis pertama kali adalah to be-nya. Oh, kalau misalnya subjeknya adalah dia, taruhlah dianya itu dia laki-laki, so it's gonna be he. Terus to be yang digunakan apa dong? To be yang digunakan adalah is. Kita tulis di sini. Is he sedang sedang itu is membaca pesanku. Membaca tuh apa? Membaca adalah read, dimana kita tambahkan ing, jadi reading. Pesanku, my text. Atau boleh juga my message, it's okay, sama aja dia artinya. Atau kalau misalnya kalian untuk pesan yang ada di smartphone itu biasanya disebutnya text, ya. Tapi kalau mau sebut message, it's okay. Oke, nah itu dia cara buat kalimat interrogatifnya. Kita masuk ke contoh yang kedua nih. Untuk kalimat interrogatifnya ada, apakah Andi sedang memberi makan kucingnya? Ayo, kita harus tahu subjeknya apa nih, biar kita bisa menyesuaikan nanti to be-nya dengan subjeknya. Subjeknya adalah Andi. Andi ada temennya nggak di sini? Oh, Andinya sendirian, artinya dia tunggal. Kalau tunggal pakai to be-nya is, ya. Is Andi. Nah, apakah Andi sedang memberi makan tuh apa sih? Memberi makan tuh bahasa Inggrisnya adalah feed, ya, dimana dia harus ditambahkan ing. Kalau di continuous tense kita tambahkan ing menjadi feeding. Kucingnya, Andi tuh laki-laki apa perempuan sih? Andi tuh laki-laki. Oh, berarti kita tulisnya his. Kucing, his cat. Jangan lupa tanda tanya. Nah, ini dia cara bikin kalimat interrogatif dari present continuous tense. Yang bisa kita highlight di sini, bahwa kalau misalnya kita dalam sebuah kalimat ada to be, terus setelah to be kok ada verb, maka verbnya harus verb ing. Nih, seperti ini juga verbnya harus verb ing. Terus yang bisa kita dapat juga adalah bahwa kalau di continuous tense itu baik dia mau kalimat positif, kalimat negatif, atau kalimat interrogatif, maka verbnya harus tetap ditambahkan ing. Jadi mereka sama nih, gitu. Oke, nah itu tadi penjelasan saya tentang present continuous tense. Semoga bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya supaya bisa lebih banyak manfaat yang bisa kita sebarkan. Thank you so much for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.